Selamat pagi anak-anak. Sudah siap untuk belajar? Pagi ini kita akan belajar tentang Yusuf. Kalian tahu tidak, Yusuf itu anak siapa? Yusuf adalah anak Yakub dari istrinya Rahel. Nah, kalian tahu tidak, Yakub, ayahnya Yusuf itu punya berapa istri? Yakub punya 2 istri. Istrinya itu adalah anak pamannya, namanya Laban. Paman Laban atau pamannya Yakub itu mempunyai domba yang sangat banyak. Waktu Yakub lari karena dikejar oleh Esau, ia melarikan diri ke rumah pamannya, dan di sana ia bekerja sebagai pengembala selama 7 tahun. Setelah 7 tahun bekerja, ia memperistri Lea, anak pamannya itu. Dari Lea, Yakub mempunyai 10 anak. Tetapi Lea juga mempunyai adik yang sangat cantik, namanya Rahel. Nah, Yakub ingin memperistri Rahel juga. Tetapi ia harus bekerja lagi selama 7 tahun agar ia boleh atau bisa memperistri Rahel. Nah, setelah itu, dari Rahel, Yakub mempunyai anak Yusuf dan Benyamin. Nah, kira-kira demikian kisah singkatnya. Anak-anakku, sebelum kita mengawali pelajaran kita hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita ambil sikap berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu hingga hari ini. Pada kesempatan ini, kami akan belajar dari Yusuf yang telah banyak berkorban untuk menunjukkan kesetiaannya kepadamu. Bantulah kami semua agar dapat meneladan kesetiaan dan pengorbanannya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, sekarang perhatikan gambar berikut ini. Gambar ini sama dengan yang ada di dalam buku kalian. Ini adalah Mikael dan adiknya. Mikael anak yang baik. Ia ingin membantu ayah dan ibunya dengan menjaga adik. Ketika adik menangis ingin makan es krim, Mikael minta uang kepada ayahnya untuk memenuhi keinginan adiknya. Mikael pun pergi ke toko untuk membeli es krim. Ia bersepeda memboncengkan adiknya. Tapi di jalan sepedanya gembos, sehingga mereka berdua terpaksa berjalan sambil menuntun sepeda. Pada akhirnya, mereka berhasil membeli es krim. Setelah itu, mereka pun pulang dengan menuntun sepeda sambil makan es krim. Nah, kira-kira gambar ini menceritakan kisah yang demikian. Mikael itu ingin membantu ibunya menjaga adik, tapi adiknya menangis, minta es krim. Lalu, Mikael berpikir bagaimana caranya. Akhirnya ia minta uang kepada ayahnya untuk beli es krim. Ia memboncengkan adiknya untuk beli es krim.
Sepedanya gembos. Nah, setelah mendapat es krim, adiknya tampak senang, bisa tertawa lagi. Nah, Mikael sudah berkorban untuk adiknya membelikan es krim dan membuat adiknya berbahagia, tidak menangis lagi. Kalian kalau dengan adik jahat atau tidak? Kira-kira seperti Mikael atau tidak? Nah, sekarang kita akan mendengarkan kisah tentang Yusuf. Yusuf adalah anak yang paling disayang oleh Yakub. Hal itu membuat saudara-saudaranya iri dan benci kepadanya. Kebencian itu semakin bertambah ketika Yusuf menceritakan mimpi-mimpinya. Yusuf bercerita, "Saya bermimpi kita sedang bekerja di ladang, mengikat berkas-berkas gandum. Berkas-berkas kalian mengelilingi dan sujud menyembah berkasku." Pada hari berikutnya Yusuf menceritakan lagi mimpi yang lain. Dalam mimpi, saya melihat matahari, bulan, dan 12 bintang mengelilingi saya, yang berdiri di tengah-tengah. Hal yang sama ini diceritakannya pula kepada ayahnya. Maka ia ditegur oleh Yakub, ayahnya. "Mimpi macam apa itu? Masa aku, ibumu, serta saudara-saudarimu sujud menyembah engkau sampai ke tanah?" Maka makin bencilah saudara-saudaranya kepada Yusuf. Suatu hari Yakub menyuruh Yusuf menyusul saudara-saudaranya yang sudah lama mengembalakan ternak. Pergilah ia mencari saudara-saudaranya. Akhirnya ia berhasil menemukan saudara-saudaranya itu. Ketika ia mendekat, saudara-saudaranya saling berbisik, "Lihat, tukang mimpi kita datang. Mari kita bunuh dia, lalu kita lemparkan ke dalam sumur. Nanti kita katakan kepada ayah bahwa binatang buas telah menerkamnya. Kemudian kita akan lihat apa yang terjadi dengan mimpi-mimpinya itu." Namun rencana itu dicegah oleh Ruben, kakak sulung mereka. Ia berkata, "Jangan kita bunuh dia, jangan menumpahkan darahnya, lemparkan saja dia ke dalam sumur. Tetapi jangan diapa-apakan dia." Ia berkata demikian karena ingin membebaskan Yusuf. Demikianlah begitu Yusuf sampai, mereka langsung mengeroyoknya, menanggalkan jubahnya yang indah dan melemparkannya ke dalam sumur. Kemudian mereka duduk makan. Tak lama kemudian tampaklah rombongan pedagang dari Midian lewat dengan untanya menuju Mesir. Yehuda berkata, "Apa untungnya kita membunuh adik kita? Jangan kita apa-apakan dia, karena dia saudara kita. Lebih baik kita jual saja." Saudara-saudaranya yang lain setuju, maka Yusuf diangkat dari sumur dan dijual kepada pedagang yang lewat itu dengan harga 20 sikal perak. Setelah itu saudara-saudaranya pulang dan menceritakan kepada Yakub bahwa Yusuf mati dimakan binatang buas. Yakub sangat berduka karenanya. Semua anaknya laki-laki dan perempuan menghiburnya. Tetapi Yakub berkata, "Tidak, biarlah aku bergabung sampai menyusul anakku mati." Nah, itu kisah bahwa Yusuf diperlakukan tidak adil oleh saudara-saudaranya. Sekarang kita akan lanjutkan dengan kisah Yusuf menjadi penguasa di Mesir.
Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya kepada pedagang dari Midian. Oleh para pedagang Midian, Yusuf dibawa ke Mesir dan dijual sebagai budak. Yusuf dibeli oleh Potifar, Perdana Menteri Kerajaan Mesir yang diperintah oleh Firaun. Yusuf pun dibawa ke istana Potifar dan bekerja sebagai pelayan. Istri Potifar jatuh hati kepada Yusuf karena Yusuf memang sangat tampan. Yusuf menolak cinta istri Potifar. Karena marah, istri Potifar memfitnah Yusuf sehingga Yusuf dipenjara. Walaupun begitu, Tuhan tetap menjaga Yusuf. Bahkan Tuhan memberi karunia kepada Yusuf, yaitu kepandaian menafsirkan mimpi. Berkat karunia Tuhan itu, Yusuf sangat dikenal sebagai ahli tafsir mimpi di penjara. Pada suatu hari, Firaun mimpi sangat aneh. Para juru tafsir mimpi istana tidak ada yang dapat menafsirkannya. Namun, juru masak istana yang pernah dipenjara menceritakan keahlian Yusuf kepada Firaun. Firaun berteriak, disuruhnya penjaga untuk memanggil Yusuf. Setelah Yusuf datang, Firaun menceritakan mimpinya kepada Yusuf. Aku bermimpi berdiri di tepi sungai Nil. Lalu muncullah dari sungai itu 7 ekor lembu gemuk yang elok, dan mereka makan rumput di tepi sungai. Tetapi kemudian muncul pula 7 ekor lembu kurus yang amat jelek. Ketujuh lembu kurus dan jelek itu memakan. Aku melihat 7 bulir gandum yang berisi dan baik muncul dari satu tangkai. Tetapi kemudian muncul pula 7 bulir gandum yang kering dan layu. Bulir yang kering dan layu itu memakan ke-7 bulir gandum yang baik. Kedua mimpi itu telah kuceritakan kepada para ahli di negeri ini, tetapi tidak ada yang dapat menafsirkannya. Aku mendengar engkau sangat pandai menafsirkan mimpi. Dapatkah engkau menafsirkan mimpi itu? Dengan rendah hati Yusuf menjawab, bukan hamba yang dapat menunjukkan arti mimpi paduka, melainkan Allah yang hamba imani. Dialah yang mengatakannya melalui hamba. Lalu Yusuf menceritakan arti mimpi Firaun. Katanya, kedua mimpi itu sama artinya. Akan terjadi 7 tahun masa kelimpahan di seluruh negeri. Tetapi sesudah itu akan terjadi 7 tahun masa kelaparan. Kedua mimpi itu hendak mengatakan kepada paduka bahwa Allah telah menetapkan dan segera akan terlaksana. Oleh karena itu, baiklah paduka mencari orang yang pintar dan bijaksana, lalu mengangkatnya menjadi penguasa atas tanah Mesir. Tempatkanlah pemilik-pemilik tanah untuk memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir selama 7 tahun masa kelimpahan, dan menimbunnya sebagai persediaan untuk 7 tahun masa paceklik. Dengan demikian, negeri ini tidak akan binasa. Firaun sangat mengagumi Yusuf. Ia percaya dan menerima usul Yusuf. Tetapi setelah berpikir, berkatalah ia kepada pegawainya, mungkinkah kita mendapatkan orang lain seperti Yusuf, yang penuh dengan roh Allah? Oleh karena itu, Firaun berkata kepada Yusuf, karena Allah selalu menyertaimu, kiranya tidak ada orang lain yang begitu pandai dan bijaksana seperti engkau. Engkau kutetapkan, kuangkat, dan kulantik menjadi penguasa negeri ini. Lalu Firaun menanggalkan cincin meterai dari jarinya
dan mengenakannya pada jari Yusuf. Pakaian halus dikenakan padanya, dan kalung emas digantungkan pada lehernya. Maka Yusuf resmi menjadi penguasa di Mesir. Yusuf menjalankan apa yang telah difirmankan Tuhan kepadanya. Ia mengumpulkan gandum sebanyak-banyaknya selama 7 tahun masa kelimpahan untuk menghadapi 7 tahun masa kelaparan. Akhirnya tiba juga masa kelaparan itu, tetapi rakyat tidak perlu khawatir karena mereka sudah mempunyai persediaan gandum dalam jumlah yang lebih. Sementara itu di Kanaan, tempat tinggal ayah dan saudara-saudara Yusuf pun terjadi masa kelaparan. Oleh karena itu, Yakub menyuruh anak-anaknya pergi ke Mesir untuk membeli gandum. Anak-anak Yusuf berangkat, tetapi Benyamin si bungsu tinggal karena Yakub khawatir akan terjadi kecelakaan di jalan. Akhirnya mereka tiba di Mesir. Oleh pengawal istana, mereka langsung diantar kepada Yusuf. Saudara-saudara Yusuf tidak mengenal Yusuf lagi, tetapi Yusuf mengenal mereka. Yusuf tidak menaruh dendam kepada mereka. Yusuf menguji mereka dengan bertanya, "Kamu dari mana?" "Kami dari Kanaan, datang hendak membeli gandum," jawab salah seorang dari mereka. "Ah, bohong. Kamu ini mata-mata," kata Yusuf. Jawab mereka, "Bukan, kami orang jujur. Kami sebenarnya berjumlah 12 orang laki-laki. 1 sudah meninggal, dan yang bungsu tinggal di rumah." Yusuf berkata, "Ah, kamu pasti mata-mata." Lalu mereka ditangkap dan dimasukkan ke dalam tahanan. 3 hari kemudian Yusuf memanggil mereka lagi. Katanya, "Salah seorang dari kamu harus tinggal sebagai jaminan. Yang lain boleh pulang membawa gandum. Tetapi kemudian kamu harus kembali lagi bersama adik bungsumu sebagai bukti bahwa kamu memang jujur." Setelah berunding, diputuskan Simeon yang tinggal di Mesir. Simeon diikat di depan mereka sebagai sandera. Semua karung mereka diisi dengan gandum dan uang mereka dikembalikan. Sesudah itu mereka diizinkan kembali ke Kanaan dengan pesan, "Kembalilah kemari untuk melepaskan saudaramu ini. Jangan lupa bawa adik bungsumu kemari." Setelah gandum mereka habis, Yakub menyuruh mereka pergi lagi ke Mesir. "Kalau begitu, Benyamin harus ikut sesuai janji," kata Yehuda. Demikianlah mereka berangkat bersama Benyamin. Ketika mereka datang bersama Benyamin, Yusuf gembira sekali. Yusuf menjamu mereka makan. Tanpa disadari, mereka diatur duduk menurut usia. Setelah duduk makan, Yusuf pun menanyakan perihal ayah mereka semua. Semua dijawab tanpa curiga. Sesudah itu, semua karung-karung mereka diisi dengan gandum dan uang. Mereka dikembalikan dengan ditaruh di atas gandum. Sementara itu, piala perak dimasukkan ke dalam karung milik Benyamin. Keesokan harinya mereka pulang. Tetapi sampai di luar kota, mereka dikejar pelayan-pelayan Yusuf dengan tuduhan mencuri piala perak. Mereka malu sekali dengan tuduhan itu, sehingga mereka bersumpah, "Jika ditemukan dalam karung salah satu di antara kami, dia patut dibunuh dan kami semua menjadi budak kalian." Setelah diperiksa, ternyata piala itu ada di karung Benyamin. Terpaksa mereka kembali ke Mesir dan menghadap Yusuf. Yusuf bertanya mengapa mereka berbuat demikian. Maka kata Yehuda,
kami telah bersalah, dan sekarang kami akan menjadi budak Tuhan." Yusuf mengatakan bahwa hanya Benyamin yang harus tinggal, sedangkan yang lain boleh pulang. Tetapi Yehuda menjelaskan bahwa lebih baik dia menggantikan Benyamin, karena kalau Benyamin tidak pulang, ayah mereka akan mati karena bersedih. Yusuf pun tak tahan lagi untuk berpura-pura lebih lama. Maka sambil menangis ia berkata, "Akulah Yusuf, saudaramu yang telah kamu jual. Apakah ayah baik-baik saja?" Mendengar hal itu, ketakutanlah mereka. Mereka heran sekaligus terharu, sehingga tidak dapat berkata-kata. Yusuf pun menenangkan mereka, katanya, "Jangan takut. Tuhanlah yang telah menuntun aku ke Mesir dan menjadikan aku tuan atas tanah Mesir. Pulanglah dan bawalah ayah ke sini. Aku akan menjaga dan memelihara kalian, karena masa kelaparan ini masih akan berlangsung 5 tahun lagi." Setelah itu Yusuf memeluk Benyamin dan saudara-saudaranya waktu mereka pulang. Yusuf memberikan banyak hadiah sebagai tanda bakti untuk ayahnya. Nah, anak-anak, kira-kira demikian tadi cerita tentang Yusuf. Allah tidak pernah meninggalkan orang-orang yang percaya kepadanya. Yusuf hampir dibunuh dan dijual oleh saudara-saudaranya ke Mesir. Saudara-saudaranya iri pada Yusuf karena Yusuf paling disayang oleh Yakub. Di Mesir, Yusuf menjadi budak atau pekerja kasar. Ia juga pernah dipenjara karena difitnah. Yusuf mengalami semuanya dengan penuh kesabaran dan kepercayaan bahwa Tuhan pasti menyelamatkan. Karena percaya dan setia kepada Allah, Yusuf diberi karunia menafsirkan mimpi. Yusuf diangkat menjadi penguasa Mesir oleh Firaun. Mesir terbebas dari bencana kelaparan. Yusuf tidak membenci saudara-saudaranya ketika mereka datang membeli gandum, walaupun saudara-saudaranya tidak mengenal Yusuf. Pengorbanan dan penderitaan Yusuf telah menyelamatkan banyak orang, terutama keluarganya dari bencana kelaparan. Kita patut bersyukur pada Allah karena sudah diberi banyak karunia. Ucapan syukur itu bisa kita ungkapkan lewat doa. Tetapi mengucapkan syukur saja tidak cukup. Kita juga harus mohon pada Tuhan untuk melakukan sesuatu yang baik. Contohnya, berterima kasih telah diberi tangan sambil mohon agar tangan selalu dipakai untuk membantu orang lain. Berterima kasih telah diberi mulut sambil mohon agar mulut selalu mengucapkan kata-kata yang baik. Nah, sekarang saatnya kalian menjawab pertanyaan. Mengapa Yusuf dijual kepada pedagang Mesir oleh saudara-saudaranya? Sebutkan apa saja yang dialami Yusuf selama di Mesir. Apa arti mimpi Firaun 7 lembu kurus menelan 7 lembu gemuk? Sikap baik apa saja yang dapat kita contoh dari Yusuf? Baik, sebelum mengakhiri pelajaran kita, mari kita
dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami sudah Kau ajari tentang kesabaran Yusuf menanggung beban penderitaan. Kepada kami juga telah Kau tunjukkan tentang kesetiaan Yusuf yang tidak goyah dalam penderitaan yang menimpanya secara bertubi-tubi. Kuatkanlah kami agar dalam menghadapi setiap peristiwa dapat selalu tabah dan setia seperti Yusuf. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati.